Pernah kepikiran nggak kalau apa yang Anda makan hari ini tuh bisa nentuin seberapa tajam ingatan Anda 20 tahun lagi? Ini bukan pertanyaan iseng loh. Hari ini kita bakal ngobrolin koneksi yang bener-bener nyata dan agak mengejutkan antara gula darah dan kesehatan otak kita. Lebih spesifiknya lagi, kita akan melakukan penelusuran mendalam dari dua sumber utama. Yang pertama itu buku panduan klinis yang padat banget, judulnya Diabetes and Cardiovascular Disease. Dan yang kedua, buku yang lebih praktis, Diabetes Bisa Sembuh. Misi kita kali ini nih mau coba bongkar kenapa sekarang beberapa ahli medis mulai nyebut penyakit Alzheimer pakai istilah yang cukup bikin khawatir, diabetes tipe 3. Betul. Dan ini tuh bukan sekedar istilah baru buat nakut-nakutin ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke, pergeseran cara kita mandang kesehatan kognitif. Kita bakal lihat gimana proses yang biasanya kita kaitkan sama tubuh, kayak resistensi insulin gitu, ternyata kejadian juga di organ kita yang paling vital, otak. Ini cerita tentang gimana bahan bakar utama otak, yaitu gula, dalam kondisi tertentu malah bisa jadi racunnya sendiri. Tepat sekali. Oke, kalau gitu ayo kita pecahkan misteri ini. Kita udah rangkum ada 7 poin penting dari sumber-sumber tadi. Poin-poin ini bakal ngejelasin langkah demi langkah gimana gula darah yang nggak terkontrol itu bisa pelan-pelan tapi pasti merusak mesin berpikir kita. Baik, kita mulai dari poin pertama. Definisinya dulu kali ya. Diabetes tipe 3, kedengarannya serius banget. Apa sih artinya? Jadi, ini istilah yang dipakai para peneliti buat ngegambarin Alzheimer atau gejala pikun yang pemicu utamanya itu spesifik banget, yaitu resistensi insulin yang terjadinya di dalam jaringan otak itu sendiri. Kita kan tahu ya, diabetes tipe 2 itu waktu sel-sel di tubuh jadi resisten sama insulin, jadinya gula nggak bisa masuk sel. Nah, bayangin aja proses yang sama persis kejadiannya di otak Anda. Sel-sel otak, neuron, jadi tuli sama sinyal insulin. Tunggu. Ini konsep yang lumayan baru buat saya. Selama ini kan saya mikirnya resistensi insulin itu masalah otot, hati, lemak gitu kan. Kita selalu diajarin otak itu organ spesial yang metabolismenya beda. Jadi otak beneran bisa ngalamin diabetesnya sendiri gitu? Tepat, itu dia inti penemuannya. Otak yang harusnya pesta pora pakai glukosa buat energi, malah jadi kelaparan di tengah lautan gula. Gulanya banyak di aliran darah, tapi sel otaknya nggak bisa ngambil. Kunci insulinnya nggak berfungsi. Nah, kondisi kelaparan di tengah kelimpahan ini, inilah yang jadi dasar dari diabetes tipe 3. Oke, paham. Jadi sel otaknya nggak bisa makan dengan benar. Ini langsung nyambung ke poin kedua nih. Terus apa yang terjadi sama sel-sel saraf yang kelaparan itu? Pasti rusak kan? Pasti. Dan kerusakannya ini di level seluler, jadi serius banget. Sumber kita nyebutnya irreversible neuronal damage. Artinya, kerusakan sel saraf yang nggak bisa diperbaiki lagi. Waktu gula darah ketinggian atau hiperglikemia, sel saraf itu nggak cuma kelaparan, tapi juga keracunan. Kondisi ini menciptakan yang namanya asidosis intraseluler. Asidosis. Oke, ini istilah teknis. Kalau disederhanain artinya lingkungan di dalam sel otak jadi lebih asam gitu ya. Kayak ada polusi di dalam pabriknya sendiri. Analogi yang bagus banget, tepat seperti itu. Bayangin sel otak sehat, itu ruangannya bersih, pH-nya seimbang, semua mesinnya jalan bagus. Nah, asidosis ini bikin ruangan itu jadi kayak kolam asam, korosif, merusak mesin-mesin di dalam sel dari dalam. Kondisi beracun ini bakal makin parah dan mempercepat kematian sel otak. Apalagi kalau ada gangguan aliran darah sedikit aja. Jadi ini pukulan double, kelaparan sekaligus keracunan. Kerusakan dari dalam yang nggak bisa diperbaiki. Ngeri banget sih. Tapi kayaknya masalahnya nggak berhenti di situ ya. Ancamannya datang dari luar sel juga. Ini kita masuk ke poin ketiga, yang kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah, pelindung otak yang bocor. Bener, otak kita itu punya sistem keamanan super canggih. Namanya blood-brain barrier, atau sawar darah otak. Anggap aja, ini kayak tembok benteng yang penjaganya super ketat. Cuma zat-zat tertentu aja yang boleh masuk, kayak oksigen, nutrisi gitu. Racun dan penyusup lain ditahan di luar. Nah, ternyata gula darah tinggi itu perusak utama benteng ini. Loh, kok bisa? Gimana caranya gula bisa ngerusak tembok benteng sekuat itu? Jadi gini, hiperglikemia itu memicu peningkatan aktivitas enzim perusak yang namanya MMPS. Tugas enzim ini, gampangnya, adalah ngehancurin lem atau semen protein yang merekatkan sel-sel di tembok benteng itu. Akibatnya, yang tadinya rapat dan kokoh, jadi renggang. Jadi bocor, temboknya jebol deh. Kalau bentengnya udah bocor, apa aja dong yang bisa nyelinap masuk ke kota suci otak kita itu? Wah, apa aja yang harusnya nggak boleh masuk? Molekul pemicu radang, sel imun yang agresif, bahkan racun dari aliran darah bisa gampang banget nyusup. Ini yang akhirnya menciptakan kondisi peradangan kronis di otak. Dan itu salah satu ciri khas utama penyakit Alzheimer. Jadi, selnya udah rusak dari dalam, sekarang diserang penyusup dari luar. Lengkap kan? Oke, situasinya makin parah. Sel saraf rusak, pagarnya bocor, saya nebak kerusakan ini nyebar juga ke infrastruktur penting lain, kayak pipa-pipa penyalur darahnya. Disinilah kita masuk ke poin keempat, stres oksidatif. Sering dengar istilah ini, tapi apa artinya dalam konteks pembuluh darah otak?
Stres oksidatif itu intinya kondisi berkarat di level seluler, dan lingkungan tinggi gula itu pemicu utamanya. Di dalam dinding pembuluh darah otak, gula darah yang tinggi itu bakal mengaktifkan semacam bos penjahat yang disebut protein kinase C atau PCK. C. Terus di catatan kita ada ROS sama NO juga. Ini kayak subalfabet, haha. Biar kita semua ngerti, bisa kita pecah satu-satu nggak? Anggap aja ini cerita pahlawan dan penjahat di pembuluh darah kita. Siapa pahlawannya? Ide bagus tuh. Pahlawannya jelas nitric oxide atau NO. Dia ini molekul ajaib yang bikin pembuluh darah kita rileks, lentur, lebar. Aliran darah jadi lancar. Penjahatnya itu radikal bebas atau reactive oxygen species, ROS. Molekul perusak yang bikin semuanya jadi berkarat dan rapuh. Nah, si PKC yang diaktifkan gula tadi, perannya itu kayak bos mafia. Dia yang nyalain pabrik-pabrik buat produksi ROS secara massal. Oke, jadi gula mengaktifkan si bos mafia PKC yang terus nyuruh pasukannya si ROS buat nyerang kota. Terus apa yang terjadi sama pahlawannya, si NO? Pasukan AROS ini nggak cuma ngerusak dinding pembuluh darah secara langsung, tapi mereka juga secara aktif ngancurin si pahlawan, NO. Hasilnya, pembuluh darah yang harusnya rileks dan lentur jadi kaku, tegang, dan rusak. Aliran darah jadi macet. Ceritanya makin jelas, gula memicu produksi penjahat yang ngebunuh pahlawan, bikin sistem perpipaan di otak jadi kaku. Logikanya, ini pasti ganggu pasokan darah ke otak. Dan ini persis poin kelima kan? Gangguan aliran darah. Persis, istilah medisnya itu cacat pada perfusi cerebral. Tapi gampangnya, otak nggak dapat kiriman paket oksigen dan nutrisi yang cukup. Buku Diabetes and Cardiovascular Disease tadi juga negesin, kontrol metabolisme yang jelek itu berhubungan langsung sama gangguan perfusi ini. Jadi, makin kacau gula darah seseorang, ya makin sedikit makanan dan oksigen yang diterima otaknya. Ini kayak negara yang rakyatnya kelaparan terus jalur logistiknya juga diputus. Tepat. Dan kondisi kekurangan oksigen dan nutrisi ini, ya tentu saja, makin mempercepat kematian sel-sel otak yang udah rapuh tadi. Semua kerusakan yang kita bahas ini kan prosesnya pelan, tapi pasti ya. Tapi pasti ada titik di mana kerusakan ini bisa memicu bencana yang tiba-tiba dan besar. Nah, ini kita ke poin ke-6. Kita bicara angka. Seberapa besar risikonya? Kayak stroke misalnya. Nah, disinilah statistiknya jadi gamblang banget. Penderita diabetes itu punya risiko kena stroke, yaitu kelumpuhan akibat penyumbatan pembuluh darah di otak, sampai 4 kali lipat lebih tinggi dibanding orang normal. 4 kali lipat. Itu angka yang nggak main-main. Ini bukan sekedar sedikit lebih berisiko, tapi lompatan bahaya yang besar banget. Ada faktor lain yang memperburuk nggak? Ada. Risiko ini jadi makin besar pada pasien diabetes yang juga kegemukan atau obesitas. Kombinasi metabolisme gula yang kacau dan peradangan kronis dari lemak berlebih itu menciptakan badai sempurna di pembuluh darah otak. Jadi gampang banget tersumbat. Baik, kita udah bahas 6 kepingan puzzle yang lumayan mengerikan. Mulai dari sel yang kelaparan, benteng bocor, sampai pipa berkarat. Coba kita satukan semuanya di poin ke-7 dan terakhir. Gimana semua mekanisme ini akhirnya nyambung ke kesimpulan bahwa Alzheimer itu diabetes tipe 3? Poin ke-7 ini, pada dasarnya kesimpulan dari semua yang udah kita omongin. Konsep utamanya itu resistensi insulin di otak. Ketika otak jadi resisten sama insulin, kemampuannya buat ngambil glukosa sebagai bahan bakar utama jadi lumpuh. Nah, kelumpuhan inilah yang memicu efek domino. Sel saraf mulai mati, stres oksidatif merajalela, peradangan kronis, kejadian gara-gara benteng yang bocor, dan aliran darah terganggu. Lama-kelamaan, kematian sel otak yang masif inilah yang kita lihat sebagai gejala klinis, penurunan fungsi kognitif, hilang ingatan, yang kita kenal sebagai penyakit Alzheimer. Jadi istilah diabetes tipe 3 itu bukan kiasan ya, tapi deskripsi harfiah dari mekanisme penyakitnya. Ini penyakit metabolik yang manifestasinya atau munculnya itu di otak. Tepat sekali. Ini menggeser pandangan kita. Dari yang tadinya Alzheimer itu penyakit misterius orang tua, jadi Alzheimer adalah konsekuensi jangka panjang dari gangguan metabolisme yang bisa dicegah. Nah, kata bisa dicegah itu kata yang paling penting dari semua obrolan kita. Informasi ini mungkin kedengarannya berat dan nakutin, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk memberdayakan Anda. Karena ini bukan takdir, ada langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini. Jadi kami mau menantang Anda buat coba 3 kebiasaan ini selama 30 hari ke depan, buat ngelindungin otak Anda dari diabetes tipe 3. Tantangan pertama, kita sebut stop gula, selamatkan saraf. Ini tantangan diet rendah glikemik. Mulai hari ini, coba potong konsumsi gula pasir, nasi putih, roti putih, mie, dan karbohidrat sederhana lain secara drastis. Ganti sama karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau ubi. Aktivasi bos mafia, PCK tadi. Tanpa PCK, nggak ada produksi massal radikal bebas ROS. Pembuluh darah otak Anda terhindar dari proses pengkaratan itu. Ini intervensi paling dasar. Oke, masuk akal banget. Lanjut ke tantangan kedua, jalan kaki anti pikun. Ini tantangan aktivitas fisik harian. Targetnya simple aja, jalan cepat minimal 30 menit setiap hari. Nggak perlu lari maraton, cukup jalan cepat yang bikin jantung sedikit berdebar dan napas agak terengah-engah. Efek dari aktivitas sederhana ini luar biasa loh. Jalan cepat itu terbukti klinis efektif banget buat ngurangin resistensi insulin di seluruh tubuh.
Waktu Anda gerak, otot Anda jadi haus gula dan mulai nyerap gula dari darah, bahkan tanpa bantuan insulin. Ini bikin sel-sel Anda, termasuk sel otak, jadi lebih sensitif lagi sama sinyal insulin. Selain itu, aktivitas fisik juga langsung memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Jadi, sambil motong sumber masalah dari makanan, kita juga perbaiki sistemnya dari dalam dengan gerak. Sip. Sekarang tantangan ketiga dan terakhir. Cek tensi dan gula pagi. Ini tantangan monitoring rutin. Selama 30 hari ke depan, biasakan pantau 2 angka krusial. Gula darah puasa di pagi hari dan tekanan darah Anda. Ini krusial, karena kombinasi gula darah tinggi, hiperglikemia, dan tekanan darah tinggi, hipertensi, adalah duet maut buat otak. Tekanan darah tinggi itu ngasih tekanan fisik ke dinding pembuluh darah yang udah rapuh gara-gara gula. Kombinasi ini mempercepat kerusakan blood-brain barrier secara eksponensial. Dengan mastiin kedua angka ini normal, Anda ngasih perlindungan berlapis buat otak, menjaganya tetap kedap dan terlindungi. Jadi, kesimpulan paling penting dari penelusuran mendalam kita hari ini adalah kesehatan otak Anda itu secara fundamental nyambung banget sama kesehatan metabolik Anda. Istilah diabetes tipe 3 itu bukan gimmick, tapi peringatan serius yang didukung sains yang jelas. Betul, dan ini juga memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Selama ini, kita mungkin mikir cara jaga otak itu ya dengan ngisi teka-teki silang, belajar bahasa baru, main sudoku, gitu kan? Semua itu bagus. Tapi, gimana kalau bukti-bukti baru ini nunjukin bahwa alat paling ampuh buat ngelindungin ingatan jangka panjang Anda itu sebenarnya bukan pulpen atau buku, tapi garpu di meja makan dan sepatu olahraga di rak Anda. Sebuah pemikiran yang kuat banget buat menutup sesi kita. Ini benar-benar mengubah perspektif ya, tentang di mana letak kendali atas masa depan kognitif kita. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kali ini.